Selamat sore, saudara-saudari. Berdasarkan beberapa kajian terkini mengenai pemeriksaan COVID-19, kami menyimpulkan bahwa rapid test masih diperlukan sebagai salah satu upaya yang bisa membantu mengetahui apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sebagian dari kita bisa tidak menunjukkan gejala sakit meski terjangkit COVID-19. Merupakan tanggung jawab moral bagi kita semua untuk tidak menulari orang lain, terutama kelompok rentan, seperti orang tua kita yang lanjut usia, orang dengan penyakit penyerta, dan mereka yang memiliki gangguan imunitas. Tanggung jawab tersebut dapat kita wujudkan dengan salah satunya yang paling penting adalah rutin memeriksakan diri. Bisa dengan melakukan rapid test dan kemudian dilanjutkan dengan swab test apabila diperlukan atau dianjurkan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Sebelum saya membahas mengenai pemeriksaan laboratorium COVID-19, saya mau mengingatkan tentang stigma dan stereotip negatif yang diberikan oleh individu atau kelompok masyarakat terhadap tenaga kesehatan atau pasien COVID-19. Itu semua tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apapun terhadap pengendalian COVID-19. Bahkan, menurut pandangan pakar kesehatan, justru dapat berkontribusi terhadap tingginya angka kematian akibat virus corona karena tidak segera ditangani sejak awal onset. Hasil survei Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia dalam siaran tertulisnya tanggal 11 April 2020 menyatakan bahwa sebanyak 140 perawat pernah merasa dipermalukan karena statusnya sebagai perawat COVID-19 atau bertugas di rumah sakit tempat penanganan COVID-19. Jajak pendapat ini dilakukan pada awal April 2020 terhadap 2.050 perawat se-Indonesia. Hasil lainnya menyatakan bahwa 135 perawat pernah diminta meninggalkan tempat tinggalnya. 66 responden mengalami ancaman pengusiran. 160 responden mengakui orang-orang sekitar menghindari mereka dan 71 responden mengaku masyarakat ikut menjauhi keluarga mereka. Saudara-saudari, mari stop stigma negatif terhadap dokter, perawat, pasien COVID-19, dan keluarga mereka. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah Indonesia melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menghargai berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk masukan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik atau PDS Patklin tentang penggunaan rapid test. Seperti dijelaskan di Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Revisi kelima oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa penggunaan rapid test tidak digunakan untuk kepentingan diagnostik. Pada kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR atau tes dengan sampel swab, rapid test dapat digunakan untuk penapisan atau screening pada populasi tertentu yang dianggap beresiko tinggi, dan pada situasi khusus seperti pada pelaku perjalanan, serta untuk menguatkan pelacakan kontak erat dan pada kelompok-kelompok rentan resiko. Badan Kesehatan Dunia WHO pun merekomendasikan penggunaan rapid test hanya untuk tujuan penelitian epidemiologi atau penelitian lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian virus corona ini. Penggunaan rapid test mengikuti perkembangan teknologi terkini dan rekomendasi dari WHO. Berita baiknya, Indonesia pun kini sudah bisa membuat alat rapid test sendiri dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ini membantu agar deteksi dapat dilakukan dengan lebih banyak dan lebih meluas. Selain itu, pemerintah juga mendukung pembuatan alat tes PCR buatan dalam negeri. Sesuai arahan Presiden, pemeriksaan PCR dalam masyarakat akan ditingkatkan hingga mencapai 30.000 tes per harinya. Namun, pemeriksaan PCR tidak akan dilakukan tanpa arah dan strategi yang jelas. Pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari pasien yang memenuhi definisi kasus suspek COVID-19 merupakan prioritas, terutama untuk manajemen klinis dan atau pengendalian wabah yang harus dilakukan secara cepat. Spesimen yang didapatkan dari suspek tersebut akan melalui pemeriksaan dengan metode deteksi molekuler NAAT, Nucleic Acid Amplification Test, seperti RT-PCR, termasuk tes cepat molekuler atau TCM yang digunakan untuk pemeriksaan TB, dan mesin PCR program HIV/AIDS dan PIMS yang digunakan untuk memeriksa viral load HIV. Pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR atau VTM yang direkomendasikan adalah pengambilan spesimen di nasofaring atau di ujung hidung atau ujung bagian tenggorokan dalam. Pemeriksaan tersebut adalah dengan memasukkan swab yang terbuat dari dakron atau rayon steril dengan tangkai plastik atau jenis flock swab yang tangkainya lebih lentur ke dalam hidung. Sampel cairan tersebut kemudian akan dikirimkan ke laboratorium.
Dan saat ini sudah lebih dari 300 lab yang siap menguji sampel dan spesimen yang tiba di laboratorium tersebut akan segera diproses untuk dilakukan pemeriksaan metode deteksi molekuler. Tujuannya untuk melihat apakah ada materi genetik virus yang terdeteksi. Jadi, tidak perlu khawatir atau ragu ketika dilakukan tindakan pemeriksaan, karena tidak berbahaya sama sekali. Dan ini sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan kita. Dan yang sangat penting, agar dapat dilakukan tindakan cepat untuk mengobati apabila kita terinfeksi. Pemerintah senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai peraturan atau protokol yang termasuk untuk penanganan COVID-19, yakni baik dari pengujiannya, termasuk rapid test, maupun swab. Seperti yang sudah kami tekankan sebelumnya, ilmu pengetahuan tentang COVID-19 masih terus berkembang. Selalu update informasi terkini dan hanya dapatkan informasi dari sumber yang terpercaya, seperti pada covid19.go.id atau siaran pers gugus tugas yang disiarkan secara polling oleh TVRI, RRI, dan Antara, serta live stream di berbagai media sosial milik BNPB, gugus tugas, dan Kemenkominfo. Mari bersatu kita lawan COVID-19. Apabila bersama-sama, kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Untuk